Marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan suci Ramadan. Dan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah bagi saudara-saudaraku yang seiman. Bulan suci Ramadan penuh keberkahan. Untuk itu, marilah kita sama-sama bersyukur kepadanya. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih ada di muka bumi ini. Kita masih bersama-sama dengan sanak saudara kita. Tapi bagi saudara-saudara kami yang kebetulan ada bagian anggota keluarga telah tiada di muka bumi ini, kita pun harus bersabar dan tetap bersyukur. Kita bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan kembali di tahun ini. Bulan suci Ramadan merupakan satu kewajiban bagi umat muslim. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Ingat, agar kita itu bertakwa, melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhkan segala larangannya. Tapi ingat, jangan sekali-kali mengukur perkara melaksanakan ibadah puasa ini sebagai suatu beban. Setiap aktivitas yang kita lakukan, kita tidak bekerja secara maksimal karena saya sedang berpuasa, saya lapar, saya haus. Jangan sekali-kali berkata seperti itu. Jangan. Lebih lagi kita mengukur-ukur persoalan pengeluaran lebih banyak di bulan suci Ramadan ini. Karena kadang-kadang ibu atau istri kita ingin memanjakan anak-anaknya dengan menu makanan berbuka yang lain daripada yang lain. Belum lagi memanjakan anak-anaknya agar mereka bisa merayakan hari raya Idul Fitrinya dengan pakaian yang bagus. Tapi ingat, itu pun berlebihan. Kita harus tanamkan sifat kesederhanaan kita, nilai-nilai kesederhanaan kita, karena kita harus bisa melihat ke bawah. Solidaritas kita sangat penting. Itulah sebabnya bulan suci Ramadan ini kita harus menahan hawa nafsu kita dari kelaparan, dari hal-hal lain. Bagaimana laparnya saudara-saudara kita yang memiliki tingkat ekonomi yang rendah atau miskin, mereka bisa menahan laparnya bertahun-tahun. Kita cuma 1 bulan atau 1 hari. Dengan merasakan betapa hausnya, betapa laparnya dahaga kita di bulan suci Ramadan, maka kita harus bisa melahirkan jiwa tolong menolong atau peduli sesama kita. Jangan sekali-kali menghitung perkara rezeki yang habis karena bulan puasa. Karena rezeki kita datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ibadah puasa itu bukan untuk berlomba-lomba untuk menampakkan diri kita, citra sosial kita agar dipandang lebih hebat. Tapi tidak. Mari kita bersama-sama tanamkan dan implementasikan semangat solidaritas kita sesama. Berpuasa di bulan suci Ramadan itu penuh keberkahan. Ganjarannya akan dilipat gandakan. Untuk itu, mari kita memakmurkan amaliyah Ramadan kita dengan cara
laksanakan ibadah wajib secara berjamaah, ibadah sunat, termasuk sholat tarawih, hadiri majelis ta'lim. Yang satu lebih penting lagi adalah bagaimana kita sama-sama membaca ayat-ayat suci Al-Quran, tadarusan. Inilah yang harus kita tanamkan, kita perlihatkan kepada anak-anak kita. Kita sebagai yang harus diteladani, maka kita harus berbuat lebih baik. Sehingga apa yang dilihat, dirasakan oleh anak-anak kita bisa ditiru. Tapi jangan dipaksakan anak-anak kita sampai memukulnya, sampai membatalkan puasa kita. Tapi kita harus menggunakan hati, gunakan perasaan kita. Sentuhlah hati mereka agar mereka bisa berbuat. Jika berat, itulah ujian yang harus kita hadapi di bulan suci Ramadan ini. Tapi ujian itu jangan sekali-kali dinodai dengan perbuatan-perbuatan kekerasan kepada anak-anak. Penuhi hak anak sesuai konvensi hak anak, hak hidup, tumbuh kembang, hak perlindungan dan partisipasi. Mari kita ajarkan anak-anak kita, kita lindungi anak-anak kita. Jangan sekali-kali karena kita sebagai orang tua merasa berpuasa lebih hebat, puasa kita akan terima oleh Allah. Sementara itu kita merasa anak kita jauh dari harapan kita, sehingga kita paksakan diri untuk melakukan kekerasan. Marilah kita koreksi diri kita masing-masing, refleksi diri kita, agar hidup kita lebih sederhana, berdaya guna, dan berdampak baik untuk diri kita maupun untuk orang lain. Mari kita laksanakan ibadah puasa ini dengan penuh kehusukan. Jangan koreksi perkara orang lain, perkara si A, si B, si C tidak berpuasa. Tapi cukup kita menghormati, hargai kenapa mereka tidak berpuasa. Lebih lagi kita menghormati bulan suci Ramadan ini dengan cara jangan sampai orang-orang di sekitar kita sedang berpuasa, sementara kita sebagai umat muslim tidak berpuasa karena kita tidak pernah dilatih berpuasa. Apalagi kita tidak pernah dilatih untuk sholat. Banyak umat muslim seperti itu, tidak berpuasa dan tidak sholat. Karena itu adalah pembiaran yang tumbuh berkembang sampai tua, sampai sebagai ayah dan ibu. Anak-anak kita menontonnya, apa diajarkan di sekolahnya, oleh gurunya, justru nanti dipertanyakan kepada kita, Bapak, Ibu kenapa tidak berpuasa? Lantas apa yang harus kita jawab? Renungkan hal ini. Mari kita bangun bulan suci Ramadan ini penuh dengan keindahan, penuh keharmonisasi. Kita berkumpul, selalu bersama, selalu merasakan indah atau tidak indahnya, tergantung dari bagaimana kita menyikapi hal itu. Ayo kita bersama-sama membangun semangat budaya bulan suci Ramadan ini diisi dengan amaliyah Ramadan untuk kebaikan diri kita dan bakal hidup kita di akhirat nanti. Tentu kita yang menebarkan benih, kitalah yang akan menuai. Selamat menjalankan ibadah puasa hari pertama 23/03/23. Insya Allah puasa kita berkah, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu semata-mata puasa karena Allah, bukan karena perintah pemaksaan dari pihak orang lain. Jangan. Mari kita laksanakan dengan ikhlas, dengan tulus. Insya Allah kita mendapatkan ganjarannya di akhirat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.